3, 2, saya akan menjelaskan tentang sosiologi kehutanan. Peran pendekatan sosiologi kehutanan dalam pemekaran hutan untuk kesejahteraan rakyat. Secara pengelolaan kehutanan di Indonesia sejak era kolonial Belanda hingga masa kini memberikan pelajaran berharga tentang status keadaan hutan dari masa ke masa sebagai hasil interaksi timbal balik antara dinamika konsepsi ilmu pengetahuan, perilaku rimbawan dan masyarakat, dan praktik pengelolaan hutan. Konsepsi ilmu pengetahuan pengelolaan hutan secara lestari mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1890 ketika pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan pengelolaan hutan jati di Pulau Jawa, Simun 1999. Rimbawan yang mempraktikkan metode pengelolaan hutan jati pada era kolonial ini memisahkan secara jelas antara hutan jati dengan masyarakat sekitar Pepulosa 1992, sehingga menciptakan kesan hutan kaya rakyat melarat. Perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat di desa hutan mulai diberikan oleh Perhutani selaku pengelola hutan jati pada sekitar tahun 1970-an. Alasannya adalah bahwa gangguan yang ditimbulkan oleh penduduk desa atas kelestariannya hutan negara sudah sangat serius. Desali dalam Nugraha dan Mutijo 2005. Sejak saat itu hingga kini uji coba program sosial Forest 1 oleh penghutani terus dilakukan meskipun mengalami masa pasang surut. Catatan penting dari perjalanan sejarah ini adalah pergeseran pendekatan pengelolaan hutan dipicu oleh makin buruknya keadaan biofisik hutan. Kebutuhan peran hutan bagi kesejahteraan masyarakat mulai diagungkan secara internasional sejak dikeluarkannya Deklarasi Jakarta tentang Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat. Deklarasi ini merupakan hasil dari Kongres Kehutanan Sedunia ke-8 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 16-28 Oktober 1978 dengan tema untuk Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat, Forest People. Bagian A, hutan negara atau state property. Hutan negara merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Berdasarkan teori kumpulan hak-hak yang dikembangkan oleh Scaler dan Ostom 1992, makanya pemerintah yang menguasai hak akses, hak pemanfaatan, hak pengelolaan, hak pembatasan, dan hak pelepasan antara sumber daya hutan negara. Karenanya masyarakat tidak memiliki legislatif untuk memanfaatkan sumber daya hutan, padahal secara faktual telah terjadi pemanfaatan vegetasi. Hak-hak milik pribadi secara garis hutan hak dapat digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu hutan taman industri HTI dan hutan rakyat. Hutan taman industri memperoleh hak pengasuhan lahan disampaikan dalam rangka presentasi karya tulis ilmiah calon peneliti Muhammadiyah baik 12 melalui prosedur tertentu yang disahkan oleh pemerintah. Sedangkan hutan rakyat berada pada lahan miliknya dengan hak lazim. Perbedaan umum lain antara HTI dan hutan rakyat adalah skala usaha. HTI berada pada lahan luas dan padat modal, sementara hutan rakyat menempati areal kurang lebih 1-2 hektar dan diusahakan rumah tangga. Perbedaan mendasar yang